Banyak BPJS, mohon maaf, dari orang-orang yang nggak mampu akhirnya keblokir yang PBI. Akhirnya di saat mereka butuh berobat urgent, harus ngurus ABCD, sedangkan peraturan yang terbaru harus nunggu reservasi 6 bulan. Sampai sempat ada sampai meninggal karena nggak dapat tindakan. Akhirnya ya udah kita meninggal marah. karena tidak dapat tindakan. Iya, harusnya dia dapat oksigen dan sebagainya. Kata mereka, Kami telah berjanji, kata yang lain. gak tahu diri. Kata mereka, Kami tak bekerja, hanya bicara tak ada buktinya. kata mereka, kami banyak mintanya, banyak masalah, gak ada usaha. Kita dengar sajalah kata mereka. Kita dengar sajalah kata mereka. Gue akhirnya baru nyampe Solo. Baru udah Jogja kan ya. Deket naik kereta. Gue pengen ketemu teman-teman yang ada di sini sih. Kita dengerin apa kata mereka yang ada di sini. We'll sih, mungkin dapat solusi apa sih yang lo hadepin tiap hari. Oke, Solo, I'm here. Makan apa ya enaknya? Halo, nama saya Titi Arianti atau biasa dipanggil Kristi atau Warsini, kan? Saya bergerak di dunia sosial 2 tahun, itu dengan latar belakang saya sendiri yang waktu itu anak saya juga kondisi sakit, kita nggak punya sepeser pun uang. Dari situ ternyata apa yang saya alami itu juga dialami oleh yang di rumah sakit juga, malah mereka lebih berbulan-bulan. Dari situ yang membuat saya semakin kuat untuk terjun di sosial, untuk pendampingan, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, untuk melihat mereka tersenyum, melihat mereka bahagia dengan proses pengobatan yang jangka panjang, memberi semangat, pendampingan psikologi itu penting lah kita. Penting apalagi dengan perintilan-perintilan, birokrasi, manajemen rumah sakit yang semakin kesini itu semakin sulit kalau saya lihat, semakin dipersulit lah. Masih ada masalah nggak Mbak? Kalau permasalahannya sih sebenarnya untuk saat ini karena hak dasar kesehatan sendiri kan sebenarnya sudah diatur di UUD 1945 pasal 28H kan itu untuk jadi posisinya semua masyarakat itu membutuhkan pendidikan, kesejahteraan. Hak dasar tuh ya? Iya, hak kesehatan, dasarnya. kesejahteraan, pendidikan, Terutama apalagi? kesehatan itu sudah masuk dalam hak asasi manusia juga. Ya, Kan kalau nggak ada gitu. kesehatan kita juga ada nggak bisa pendidikan, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dilihat di lapangannya juga kesulitannya itu banyak, Mbak. Kesulitannya banyak, apalagi untuk BPJS. Kondisi di lapangan itu permasalahan sekarang hampir 3 malam ini itu pendampingan itu di BPJS-nya PBI itu salah cetak. Salah cetak gimana? Jadi tanggal lahir beda. Akhirnya kan diceknya nggak bisa. Nanti nama kurang 1 huruf. Yang lebih masukin data? Nah itu dia. Pemerintah Nggak, lagi gitu kan. Enggak, maksudnya gini, kalau aku daftar BPJS kan aku ngasih data dong, ngasih data Iya, diri kan. iya. Nih pasti ditanya nih formnya, nama ini, KTP gitu kakak kan. KTP kakak gitu-gitu kan gitu. Terus berarti bukan kita yang salah dong masukin sampai Ya bisa. itu kesalahannya itu di kebanyakan sekarang dicetak. Jadi kalau kita berobat kita ngasih BPJS dengan KTP itu data udah beda. Akhirnya dari pihak rumah sakit bilang, administrasinya bilang, oh ini nggak bisa Mbak, ini nonaktif, kesalahan di pusat. Padahal itu tengah malam, kita kan nggak bisa hubungi BPJS yang di kota kan. emergency ya. Ya, akhirnya ya udahlah, cak pakai NIK. Di NIK itu malah status aktif, ada kepesertaan BPJS PBI. Terus bisa dipakai nggak setelah cek NIK? Ya kita harus agak ayal-ayalan berdebat Ya sedikit. itu kalau di Indonesia gitu. itu yang penting kita lebih ngotot gitu ya, kita bisa lebih ngotot itu biasanya lebih diladenin sih. Iya, seperti itu. Kalau ada 2 hal yang benar-benar Mbak pengen banget sampai ini ke orang, apa sih yang paling hal paling basic yang diteriakan sekarang berarti itu ya BPJS? BPJS. Sama Jadi darah. banyak BPJS, mohon maaf, dari orang-orang yang nggak mampu akhirnya keblokir yang PBI. Akhirnya di saat mereka butuh berobat urgent, harus ngurus ABCD, sedangkan
peraturan yang terbaru harus nunggu reservasi 6 bulan. Sampai sempat ada sampai meninggal karena nggak dapat tindakan. Akhirnya ya udah kita Meninggal marah. karena tidak dapat tindakan. Iya, harusnya dia dapat. Sesungguhnya hak atas kesehatan adalah hak semua rakyat tanpa dibeda-bedakan. Ini keluhan mereka. Bagaimana? Kata mereka si wakil rakyat. Kasus-kasus yang semacam itu sering muncul. Ya. Kan kemarin cukup geger di DPR RI terkait pelayanan BPJS hanya 3 hari baru harus pulang. Padahal tidak. Undang-undang tidak membolehkan itu. Artinya apa? Bahwa sebenarnya untuk orang miskin, orang yang menderita semua sudah diatur di situ. Kalau melihat kasus itu, pasti saya sebagai wakil rakyat di Komisi E, kita larinya ke Jawa Tengah aja Mbak, rumah sakit sini. Mawardi. RSDM. Ya itu ada apa nanti saya, ya. Kalau ada persoalan tolong nanti telepon saya, nanti kita bisa komunikasi. Kebetulan besok saya akan FGD di Mawardi. FGD di sana. FGD Mawardi. Nah, ini kasus-kasus yang ini saya yang tolong dikasih. Saya sering ngamuknya di RSDM Pak, di Mawardi juga. Nah, makanya itu kan ini kan mungkin kan ini kan ada sesuatu. Iya, nggak apa-apa sebenarnya kan kita di sini supaya bisa dapat komunikasi dengan itu sehingga kasus ini nanti saya mungkin di WA secara lengkap. Ini sebagai bahan saya besok tanggal 2 aku. Ya. Itu tanggal 2 aku di Mawardi, Komisi E penuh. Nah, jadi saya punya kasus ini. Ini akan saya bawa persoalan-persoalannya semacam ini. Berarti abis ini kita boleh ya Pak ya? Saya WhatsApp-in gitu nih Pak kasusnya ini. Iya makanya itu kan itu. Nanti kita akan langsung sama Pak Cahyono kan, itu direktur utamanya. Nah, saya kira itu yang bisa kita anukan ya. Jadi pemerintah sebenarnya sudah takaran menjamin kesehatan masyarakat itu kan. Karena kemiskinan itu kan salah satunya kan mengurangi pengeluaran kan. Harus dikurangi, meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran itu kan rumus gampangnya kan begitu, tapi aplikasi kan banyak sekali. Udah kan, paling nggak kita ketemukan mereka yang membutuhkan dengan mereka yang bisa memberikan solusi sebenarnya atau pernah menyebut janji itu. Nggak tahu deh, kita lihat aja. Kita akan monitor, ini nggak selesai di sini. Saling ganti nomor telepon, kita akan monitor ini sebulan, 2 bulan ke depan, benar nggak sih dilaksanakan. Tapi ya kita lihat aja. Anyway, ternyata banyak ya kasus di lapangan. Banyak hal-hal yang harusnya menjadi basic, tapi tidak terlaksana di lapangan. Kata Bapak tadi kan juga gitu, ya di pemerintahnya begitu, tapi nggak ada monitoring ke bawah. Gue kayak masih mau jalan-jalan sih. Karena Indonesia bukan cuman Jogja, bukan cuman Solo, kita lihat aja nextnya ada masalah apa lagi dan di mana lagi. Entah gue mau kemana, gue sih gue ngambil tas dulu. Yes. Itu tadi cerita rakyat yang kesulitan mendapatkan haknya untuk berobat dan sudah dijawab oleh mereka si wakil rakyat. Setiap rakyat, setiap kota, setiap titik akan mempunyai masalahnya sendiri. Kita dengar lagi kata mereka di kota berikutnya. Bang, udah belum sih? Udah bisa jalan belum? Udah Mbak, ayo kita jalan. Yuk. Golkar nomor 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.